Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mensupport channel saya dengan cara mensubscribe channel saya, dan buat teman-teman yang telah meninggalkan komentar dan teman-teman yang telah menyukai video saya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Di video saya kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari laman Facebook. Dan menurut saya kisah ini sangat menarik dan saya ingin menceritakan kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Kisah ini terjadi pada tahun 1990-an dan berlokasi di Bali. Kisah yang menceritakan dua orang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di salah satu desa di daerah Bali. Dan berikut kisahnya. Perjalanan yang melelahkan gadis berdarah Jawa itu akhirnya sampai juga di perkampungan Trans Bali. Sungguh ia tidak pernah menduga bahwa daerah yang katanya merupakan transmigrasi mengalami kemajuan sepesat ini. Rumah-rumah penduduk bukan lagi seperti bangunan darurat, melainkan sudah berdiri bangunan yang berarsitektur khas Pulau Dewata. Perjalanan yang melintas 5 kampung, melihat kemegahan pura yang dibangun dengan indahnya. Suasananya pun hampir sama saat dirinya liburan ke Bali beberapa tahun yang lalu. Mobil Land Rover yang membawanya berhenti di sebuah rumah yang cukup besar dan halamannya juga sangat luas. Beberapa ekor babi terlihat hilir mudik, bahkan ada yang mencoba mendekati ke arahnya. Gadis itu pun bergidik geli. Hal inilah yang menjadi kendala dirinya. Ia sempat menolak tugas meneliti kehidupan masyarakat transmigrasi di sini. Awalnya ia minta ditugaskan untuk di tempat lain saja. Tapi apa boleh buat, ini sudah keputusan yang sangat adil. Sebagai penganut agama Islam, tentu berat baginya untuk menyesuaikan kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah ini. Ada hal-hal yang menjadi batasan yang tidak boleh dilanggar, seperti adanya hewan-hewan yang diharamkan dalam agama yang dianutnya. Sementara bagi masyarakat setempat, hewan itu sudah menjadi ternak mereka dan bebas berkeliaran di sekitar rumah. Kau takut dengan babi-babi itu? Iwan, pemuda yang akan selalu bersamanya dalam penelitian ini, tengah menggodanya. Fitri pun hanya tersenyum kecut. Sebenarnya Fitri ingin menjawab. Namun pada saat itu pemilik rumah sudah muncul menyambut kedatangan mereka. Dan niatnya itu pun diurungkan. Gadis itu memilih menebarkan senyum manis pada sepasang suami istri itu. Ini adik-adik mahasiswa yang mau penelitian di sini kan?
Iwan yang secara tidak langsung adalah pemimpin dari peneliti yang hanya beranggotakan 2 orang ini, langsung menyalami Pak Sute dan memperkenalkan dirinya. "Saya Setiawan, Pak, biasa dipanggil Iwan. Dan itu teman saya Nur Fitriana," ujar Iwan. "Saya Nyoman Sute, panggil saja Pak Sute. Dan ini istri saya, Rukmini." Tuan rumah memperkenalkan dirinya. "Oh iya, ada anak saya namanya Saraswati. Mungkin seumuran dengan Mbak Fitri ini. Tapi sekarang sedang ke rumah temannya. Mungkin sebentar lagi pulang." Dan mereka pun dipersilahkan masuk. Fitri sempat menjerit ketakutan saat seekor anak babi mengikutinya dari belakang. Bu Rukmini segera menghalaunya, kemudian dia bertanya, "Kenapa? Takut dengan babi ya?" Gadis itu meringis sambil mengangguk. Iwan pada saat itu hanya tertawa kecil. Kemudian ia menjelaskan secara singkat bahwa temannya memang anti dengan hewan-hewan seperti itu. Untunglah tuan rumahnya maklum. Dan Pak Sute berjanji selama mereka tinggal di sini, babi peliharaannya tidak akan dibiarkan berkeliaran. Tapi sulit juga loh, Mbak. Di sini rata-rata memelihara babi. Jadi, jika nantinya berkunjung ke rumah-rumah penduduk, sudah pasti bertemu dengan babi-babi itu. Seloroh Pak Sute sambil tertawa kecil. "Iya Pak, bagaimana nanti sajalah. Mungkin saya harus bisa membiasakan diri. Tapi yang jelas bukan sekarang ini," jawab Fitri sambil menangis. Terbayang bagaimana nanti dia datang ke rumah penduduk dan dikelilingi oleh babi. Meskipun anjing itu juga diharamkan dalam agama Islam, tapi dirinya sudah terbiasa dengan hewan itu. Bahkan terkadang ia gemas melihat anjing-anjing yang lucu. Pada saat jamuan makan malam pun ada sedikit keraguan dalam diri gadis ini. Tapi demi menghargai tuan rumah, ia bersikap sewajarnya saja. Sengaja ia mengambil lalapan dengan sambelnya saja. Baginya itu masakan yang paling aman. Meskipun Bu Rukmini sudah menjelaskan kalau makanan yang dihidangkan ini tidak ada unsur babinya. Tapi sudah pasti alat-alat dapur dan peralatan makanan ini tidak dicuci sebagaimana orang Islam mensucikan dari najis. Sudahlah, ingat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nasihat Iwan saat melihat rekannya tersebut kurang nyaman dengan kondisi seperti ini. Tapi bukannya kita sebenarnya dilarang berkunjung atau tinggal di tempat yang membuat kita merasa tidak aman. Ini menurutku tidak aman. Seumpama di sini masih ada umat muslimnya, masih ada alternatif buat kita, bantah Fitri. Iwan pun menggelengkan kepalanya. Sebenarnya ia maklum dengan apa yang dialami oleh gadis itu. Tapi saat ini mereka dituntut untuk bersikap profesional dan mengesampingkan dulu hal-hal yang bersifat pribadi. Untunglah Saraswati adalah vegetarian. Setidaknya bersama anak tuan rumah ini ia akan merasa aman. Hal ini ia ketahui saat mereka berbincang di dalam kamar sebelum tidur. Dan Fitri mempunyai kesempatan untuk mengutarakan masalah yang dihadapinya. "Oh, baiklah. Nanti saya siapkan beberapa peralatan khusus untuk Mbak Fitri. Di desa-desa yang berbatasan dengan umat muslim, biasanya jika ada pernikahan, kami membuatnya berbeda. Ada jamuan khusus yang buat orang-orang Islam. Jadinya aman," jelas Saraswati. Fitri pun akhirnya bisa bernafas dengan lega.
Dan sebelum tidur, Saraswati menaruh beberapa lidi berbentuk tusuk sate tepat di bawah bantalnya. Dan ia pun juga melakukan hal yang sama pada bantal Fitri. "Loh, ini untuk apa?" tanya Fitri heran. "Untuk menangkal leak, Mbak. Di sini kabarnya ada orang jahat yang menjalankan ilmu leak," sahut Saraswati. "Hah? Leak? Bukankah itu ilmu hitam yang wujudnya hanya kepala manusia? Dan kabarnya mencari mangsa para wanita hamil dan bayi yang baru lahir." Fitri jelas kaget mendengar hal itu. Selama ini Fitri hanya mendengar istilah leak itu hanya di dalam film horor dan ceritanya simpang siur. "Betul itu, Mbak. Sebenarnya saya sendiri juga sudah lama tidak mendengar adanya leak itu. Tapi baru-baru ini ada kehebohan. Ada 2 bayi yang hilang. Dan menurut orang-orang yang melihat, katanya dimangsa oleh leak," jelas Saraswati. Seketika bulu kuduk gadis itu meremang. Ini lebih mengerikan lagi. Penyesalannya makin menjadi. Seharusnya ia tidak berada di tempat seperti ini. Ia tidak peduli dibilang kolot oleh teman-temannya. Tapi dia sangat percaya dengan adanya hantu. Apalagi orang-orang yang mendalami ilmu hitam. Segala pesugihan, ngipri, santet, dan sebagainya sangat nyata bagi dirinya. Bukan tanpa sebab gadis itu sangat ketakutan. Ia memang pernah berurusan dengan pelaku santet. Salah satu adik dari ibunya dikenal sebagai dukun santet. Bahkan sepupunya terang-terangan mengatakan bisa menggunakan ilmu itu untuk orang yang tidak ia sukai. "Jadi, apakah lidi-lidi membuat leak itu takut?" tanya Fitri. "Tidak semua lidi, tapi hanya lidi aren yang dibentuk runcing ini. Katanya setan berwujud kepala manusia itu sangat takut dengan benda itu. Bahkan jika tubuh yang ditinggalkan itu ditusuk lehernya dengan lidi-lidi aren, kepalanya tidak bisa tersambung lagi dengan tubuhnya," jelas Saraswati. "Oh, mungkin itulah sebabnya pelaku leak itu selalu menyendiri. Ia meletakkan tubuhnya di tempat tersembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain," ujar Fitri. Fitri memang pernah mendengar cerita seperti itu. Dan cerita yang diceritakan oleh Saraswati diceritakan Fitri pada Iwan. Pada saat Fitri menceritakannya kepada Iwan, Iwan pun tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kau masih percaya saja adanya setan leak itu?" "Nonsen. Ini sudah zaman modern, Fitri. Siapa yang masih melakukan ilmu-ilmu seperti itu?" bantah Iwan dengan nada mengejek. Dan Fitri pun merengut kesal. Ia paling tidak suka ada orang-orang yang sok mengaku modern dan tidak percaya dengan ilmu-ilmu goib. Baginya, selama masih ada orang-orang jahat, segala sesuatu bisa terjadi. Bahkan sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun. Pak Sute yang mendengarkan perdebatan keduanya hanya bisa tertawa saja. Ia maklum dengan sifat Iwan yang tidak mempercayai adanya ilmu-ilmu gaib. Hanya saja tidak seharusnya menganggap enteng sesuatu yang belum diketahui benar atau tidaknya. Kabarnya memang seperti itu. Memang sudah lama tidak terdengar lagi orang yang menjalani ritual leak tersebut. Tapi bukan berarti ilmu itu sudah musnah. Bisa jadi pelakunya justru orang luar yang datang kemari. Jelas Pak Sute.
Tapi bukan berarti dengan hilangnya dua bayi secara aneh lalu dikaitkan dengan Leak, Pak. Bisa jadi itu korban penculikan. Kilah Iwan. Saraswati yang berada di situ pun menatap tidak suka pada pemuda itu. Kesannya terlalu meremehkan. Semestinya dia sebagai pendatang harus menghormati kepercayaan penduduk setempat. Semua orang-orang di sini dapat dikatakan bukan pelaku kriminal. Lagi pula, untuk apa mereka mencuri bayi? Ujar Saraswati. Wajahnya terlihat sangat kesal. Ya, mungkin saja ada sindikat penculikan bayi untuk dijual. Ucap Iwan seakan tidak mau kalah. Sudah, tidak ada gunanya kalian berdebat. Memang belum ada buktinya, tapi memang ada beberapa saksi mata yang melihat penampakan Leak itu. Ujar Pak Sute menengahi. Lalu kenapa tidak langsung ditangkap, Pak? Tanya Iwan. Dan Pak Sute pun menggeleng. Tidak mudah menangkapnya. Saat pelaku ilmu tersebut berpisah dari badannya, sangat sulit menaklukkannya. Kita harus menemukan tubuhnya. Apa dari kepalanya itu tidak bisa dikenali? Dan Iwan di sini semakin penasaran. Saat berubah seperti itu, kepala Leak jelas tidak sama dengan wujud manusia. Itulah yang membuatnya sangat sulit dikenali. Dan kali ini Saraswati yang menjawab. Fitri menyikut pemuda yang menjadi teman satu timnya tersebut. Sikap temannya itu dinilai terlalu ikut campur dalam urusan yang bukan menjadi wewenangnya. Tugas mereka di sini hanya meneliti kehidupan bermasyarakat dan tidak lebih. Setelah keesokan harinya, mereka izin untuk mengunjungi beberapa tempat, terutama ketua adat. Dan untuk meminta izin sekaligus menjadi narasumber. Sudah 1 minggu mereka melakukan penelitian di sana. Tapi bukan hasil penelitian itu yang mengganggu pikiran Fitri. Dari hari ke hari, teror Leak makin membuat Fitri takut. Apalagi saat ini jumlah bayi yang menjadi korban sudah 7 orang. Masyarakat pun mulai gelisah. Ronda malam semakin ditingkatkan dan para dukun yang terkenal didatangkan di desa itu. Mereka bekerja sama untuk menangkap pelaku Leak yang sangat meresahkan itu. Kita pulang aja deh, Wan, ajak Fitri siang itu. Loh, tugas kita di sini belum selesai. Bagaimana nanti tanggung jawabnya? Sudahlah, jangan mikirin yang macem-macem. Lagi pula itu Leak yang dicarinya bayi, bukan orang-orang dewasa seperti kita. Bantah Iwan. Kau tidak mendengar penjelasan orang-orang ya? Jika dia sedang tidak mendapatkan mangsa, siapapun bisa ia bunuh. Fitri di sini tak kehabisan akal untuk membuat Iwan menuruti sarannya. Lantas kalau kita pulang sekarang, apa yang mesti kita jawab sebagai alasan? Karena ada Leak. Bisa-bisa ditertawakan kita nanti. Iwan masih keberatan dengan keinginan Fitri. Sudahlah, kita bertahan 1 minggu lagi. Jika memang korban masih berjatuhan, pasti pemerintah setempat tidak tinggal diam. Dan bisa jadi alasan yang tepat untuk kita pulang. Karena keadaan di sini memang kurang aman. Lanjut Iwan. Dan mau tidak mau Fitri pun harus setuju. Tenang saja, keselamatan kalian di sini saya yang jamin. Ucap Pak Sute sambil mendengar perdebatan keduanya. Tuh dengar Fit. Pak Sute sudah menjamin keselamatan kita. Apalagi yang kau takutkan? Ujar Iwan.
Jaminan Pak Sute tidak menjadikan Fitri bisa tenang. Sebenarnya Fitri sendiri mengalami mimpi aneh sudah 2 malam ini. Dan mimpi itu sama persis. Fitri melihat kepala manusia yang terbang dengan isi perut yang terburai. Tiba-tiba kepala itu menatap dirinya dan sekilas ia melihat sepasang mata merah tertuju kepada Fitri. Kepala itu terus mengejar Fitri kemanapun Fitri pergi. Fitri sampai tidak mampu lagi berlari hingga akhirnya kepala buntung itu menyergap lehernya dan kemudian menggigit dengan giginya yang runcing. Saat itulah Fitri terbangun dan tubuhnya pada saat itu basah oleh keringat. Mimpi itu seperti sangat nyata. Fitri pun sangat merasa ketakutan. Apalagi jika mimpinya itu memang menjadi kenyataan. Bisa mati berdiri dia dibuatnya. Malam itu setelah sholat Isya, ia membuka catatan survei hari ini. Tapi belum beberapa lama, rasa kantuk pun mulai menyerangnya. Saraswati yang melihat hal ini hanya bisa tersenyum. Kemudian ia menghampiri dan berkata, "Kita makan dulu yuk Mbak, baru nanti kita tidur." Dan Fitri pun mengangguk. Jujur pada saat itu Fitri merasa sangat lapar. Saat mereka ke dapur, rupanya Iwan sudah duduk bersila di bale-bale sambil menimbang piring. Pemuda itu tertawa saat melihat Fitri mencibir ke arahnya. "Aku lapar, Fit, jadi minta izin ke Bu Rukmini untuk makan duluan." "Iya, aku juga sebenarnya lapar. Tapi entah kenapa mataku sangat berat," ujar Fitri kepada Iwan. Pak Sute yang ada jauh dari mereka sepertinya mengamati apa yang dibicarakan keduanya. Saat mendengar Fitri mengantuk, entah kenapa lelaki paruh baya ini melihat ke sekeliling. "Kalian berdua makan saja dulu. Saya mau keluar menemui pecalang," ujar Pak Sute. Kepergian Pak Sute justru mengundang tanya bagi Iwan dan Fitri. Apalagi setelah Saraswati mengatakan kalau beberapa hari ini ayahnya memang sibuk meronda bersama para warga dan pecalang. Kenyataannya Pak Sute memang menemui beberapa orang yang bertugas sebagai pecalang. Ia menceritakan keanehan yang terjadi di rumahnya. "Sepertinya di rumahku ada yang menebar aji sirep. Aku sudah berusaha menawarkannya, tapi masih juga ada yang kena," ujar Pak Sute. Ia mengatakan bahwa 2 orang tamu di rumahnya saat ini berada dalam tanggung jawabnya. Dan Pak Sute tidak ingin terjadi apa-apa dengan mereka. "Tamu Bli Sute adalah tamu kami juga. Kami akan ikut bertanggung jawab untuk menjaganya," ujar Pak Wayan sebagai ketua pecalang. Pada saat Pak Sute pulang ke rumahnya, Pak Sute tiba-tiba sangat kaget. Pak Sute melihat Iwan tergeletak di bale-bale dengan piringnya yang berisi nasi masih ada di sampingnya. Berarti pemuda ini tertidur saat makanannya belum habis. Lelaki ini pun lebih terkejut lagi melihat putrinya justru tergolek tidak jauh dari situ. Hidangan makan malam mereka belum sempat disentuh. Tapi kemana Fitri? Gadis itu kok tidak ada? Harusnya kalau memang ada ajian sirep, gadis itu juga tertidur di tempat ini. Celaka, orang itu ternyata mengincar Fitri, gumam Pak Sute. Pria ini pun merasa sangat kecolongan.
Baru saja ia pergi, tahu-taunya sudah begini kejadiannya. Dengan cepat ia pergi ke depan rumahnya dan menabuh kentongan tanda bahaya. Dalam waktu singkat orang-orang sudah berdatangan. Pak Wayan langsung menanyakan apa yang terjadi. Dengan singkat Pak Sute mengatakan kejadian yang baru saja terjadi di rumahnya. Wah, berani sekali ini pelakunya. Ini belum terlalu malam. Ayo kita menyebar mencarinya. Tegas Pak Wayan. Sebenarnya yang terjadi beberapa menit yang lalu adalah ketika baru saja Pak Sute pergi meninggalkan rumah, Saraswati dan Fitri sedang menyiapkan untuk makan malam mereka. Sementara Iwan masih duduk di balai-balai sambil menikmati santap malamnya. Tiba-tiba tanpa diduga Iwan tersungkur. Tentu hal ini membuat Fitri dan Saraswati terkejut. Tapi baru saja Saraswati bangkit dari duduknya, tiba-tiba ia pun terkulai lemas. Entah pingsan atau tidur. Jelas Fitri yang melihat kejadian itu kebingungan. Dan tanpa diketahuinya, seseorang telah berdiri di belakangnya. Lalu dengan sekali tepuk gadis ini merasakan hawa dingin yang mengalir ke pundaknya. Fitri pun tidak ingat apa-apa lagi. Ia terbangun saat mendengar suara air yang cukup deras. Untunglah saat itu malam bulan purnama. Jadi suasana di sekitarnya cukup terang. Dan gadis ini tiba-tiba sadar bahwa dirinya berada di tepi sebuah sungai. Gadis ini kaget melihat seorang wanita muda sedang berdiri di atas sebuah batu. Dalam hatinya bertanya-tanya, siapa wanita ini? Apakah dia yang membawaku ke tempat ini? Aku Niluh Palasari. Usiaku saat ini lebih 100 tahun. Ujarnya memperkenalkan diri. Hah? 100 tahun lebih? Tanpa sadar Fitri bertanya. Ia tidak percaya wanita yang di hadapannya saat ini berusia lebih dari 100 tahun. Padahal menurut apa yang Fitri lihat, usia wanita itu tidak jauh beda dengan dirinya. Iya, kenapa? Kau heran gadis muda? Tanya Niluh Palasari. Mana mungkin? Kau tidak beda jauh denganku, bantah Fitri. Tiba-tiba terdengar tawa merdu wanita itu. Lalu ia pun berkata, karena aku mempunyai ilmu leak, ilmu yang membuatku awet muda. Tapi sebagai tumbalnya, aku harus meminum darah bayi yang belum berusia 40 hari. Bukan main terkejutnya Fitri pada saat itu. Berarti inilah arti mimpinya 2 malam ini. Sekarang Fitri benar-benar berhadapan dengan si penganut ilmu leak. Lantas, kenapa kau menangkapku? Bukankah aku tidak bisa kau jadikan tumbal? Tanya Fitri heran. Kau memang tidak bisa dijadikan tumbal. Tapi aku sudah lelah. Ilmu leak ini akan aku serahkan kepadamu. Jawab Niluh Palasari. Tidak, aku tidak mau. Tolak Fitri. Tidak pernah terbayangkan ia akan menjadi leak yang memangsa para bayi demi awet muda. Dasar bodoh, kau tidak bisa menolaknya. Ini adalah malam purnama. Saatnya aku melepaskan ilmu leak ini dan menyerahkan kepadamu. Tegas Niluh Palasari. Kalau kau tidak mau, aku akan membunuhmu.
Hardik Niluh Palasari. Habis mengatakan itu, Niluh Palasari mengangkat kedua tangannya ke atas. Tiba-tiba pakaian yang ia kenakan melorot ke bawah. Kini wanita itu berdiri tanpa sehelai benang pun. Fitri pada saat itu memalingkan wajahnya dikarenakan jengah melihat hal itu. Tapi sesaat kemudian terdengar tawa Niluh Palasari. "Lihat aku, agar kau tidak mati penasaran," teriak Niluh Palasari. Mau tidak mau Fitri akhirnya melihat ke arah Niluh Palasari. Tangan wanita itu kini berada di depan dadanya. Mulutnya terlihat merapal mantra-mantranya. Selesai membaca mantra itu, tiba-tiba di leher wanita itu ada garis merah. Dan lama-kelamaan garis merah itu semakin membesar. Fitri tak kuasa menyaksikan hal itu. Tapi anehnya ia tidak mampu memalingkan wajahnya. Detik demi detik perubahan Niluh Palasari menjadi leak, ia ikuti dengan perasaan campur aduk. Setelah luka di lehernya terbuka lebar, tiba-tiba terdengar suara berderak. Dan saat itulah kepala Niluh Palasari terlepas dari badannya. Seluruh isi perutnya ikut bersama kepala buntung itu. Namun anehnya wajah Niluh Palasari yang berubah menjadi leak itu terlihat tua dan sangat menyeramkan. "Kau harus mati," terdengar suara Niluh Palasari mengancam Fitri. Saat itulah tiba-tiba dari berbagai arah muncul orang-orang yang sudah mengepung tempat itu. Kepala Niluh Palasari tentu saja kaget. Ia tidak menduga kedatangan orang-orang itu. "Cepat ambil tubuhnya!" teriak Pak Wayan. 3 orang maju dengan menyeret tubuh tanpa kepala Niluh Palasari, lalu membawanya ke tempat Pak Wayan. Kemudian ketua pecalang itu mengeluarkan lidi yang dibentuk seperti tusuk sate. Lidi itu pun ditusukkan pada leher Niluh Palasari. "Rasakan, kau tidak akan bisa kembali ke wujudmu semula, Niluh Palasari. Jika sampai matahari terbit besok kau tidak bisa bersatu dengan tubuhmu, maka kau akan mati," bentak Pak Wayan. Kepala Niluh Palasari terbang ke sana kemari seperti kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Maut pun sudah di hadapannya. Waktu hanya tersisa hingga matahari terbit. Karena bingung tidak bisa mendekati tubuhnya, kepala itu terbang melayang tak tentu arah. "Bagaimana Pak Wayan? Kita kejar aja kepala itu," tanya seorang warga. "Biarkan saja, menjelang pagi dia akan kembali kepada tubuhnya. Tapi dia tidak akan bisa bersatu dan pasti akan mati," jawab Pak Wayan. "Kau tidak apa-apa?" tanya Pak Sute yang ikut dalam rombongan itu bertanya kepada Fitri. "Tidak apa-apa Pak," jawab Fitri. "Baguslah kalau seperti itu, kau masih dilindungi." Dalam hatinya Fitri berulang kali mengucap syukur. Ia bisa terbebas dari setan leak itu. Untunglah orang-orang datang di waktu yang tepat. Jika tidak, mungkin saja Fitri sudah mati dimakan oleh leak itu. Semalaman mereka menunggu di tempat itu dan benar saja kata Pak Wayan. Menjelang pagi, kepala Niluh Palasari datang lagi. Tapi ia tidak dapat bersatu lagi dengan tubuhnya
dan akhirnya matahari pun terbit. Kepala itu pun jatuh ke tanah dan mati. Bawa tubuh dan kepala Niluh Palasari ke desa. Kita bakar agar tidak menimbulkan bala dan ancaman lagi. Sekaligus peringatan bagi siapapun yang menjalani ilmu hitam akan bernasib sama, ujar Pak Wayan. Dan matahari pun mulai meninggi saat mayat dan kepala Niluh Palasari tiba di desa. Fitri langsung disambut Saraswati dan Iwan dengan sukacita. Sebenarnya dari semalam mereka sudah mendengar apa yang terjadi. Tapi mau menyusul ke tempat kejadian, tidak diizinkan pecalang yang bertugas menjaga desa. Syukurlah ternyata kau selamat, Fitri, ucap Saraswati sambil memeluk Fitri. Iwan pun berucap syukur atas keselamatan Fitri. Fitri pun berkata, syukurlah semuanya sudah berakhir. Kini masyarakat tidak perlu cemas dengan teror leak lagi. Pak Sute yang mengikuti dari belakang sedikit terbatuk. Selagi masih ada orang-orang yang menganut ilmu hitam, kejahatan leak itu pasti selalu ada. Maka dari itu yang terpenting adalah menghindari diri dari pengaruh-pengaruh buruk. Lebih baik menebar kebaikan daripada berbuat jahat demi keuntungan pribadi. Nasihat yang dikatakan oleh Pak Sute. Dan ketiga anak muda itu pun mengangguk. Memang benar, kali ini Niluh Palasari bisa dimusnahkan. Tapi selagi masih ada orang-orang yang berpikiran seperti Niluh Palasari, kejahatan ilmu hitam masih tetap ada dan akan terus berlanjut hingga akhir dunia. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya sampaikan barusan. Saya berterima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan kisah saya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa di share ke media sosial teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang ingin mengirimkan kisah-kisah misteri yang teman-teman alami, boleh kalian kirim ke DM Instagram saya. Instagramnya saya sematkan di atas. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.